Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih lagi, kalau siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan menuntun kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Firman yang menuntun kami untuk hidup dalam kehendak-Mu. Mampukan kami oleh Roh Kudus, bukan hanya pandai mendengar, kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan, Amin. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara, umat Kristiani di dalam persekutuan umat Kristen, Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Kembali siang hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebaikan firman Tuhan. Saudara, istilah perspektif atau cara pandang sesungguhnya bukan sesuatu yang asing di dalam kehidupan setiap orang. Perspektif atau cara pandang bukan selalu merujuk kepada apa yang kita lihat, tetapi lebih kepada bagaimana kita melihat. Yang kita lihat mungkin bisa sama, tetapi pemahaman orang bisa berbeda. Faktor penentunya adalah perspektif. Nilai perspektif tidak perlu diragukan, Bapak Ibu Saudara. Sudut pandang menentukan penilaian. Sudut pandang menentukan pemahaman kita. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, sampah bagi banyak orang tidak berguna. Tetapi bagi sebagian orang, sampah yang tidak berguna itu justru menjadi sumber penghasilan, sumber pendapatan. Saudara, itulah cara pandang. Dan hal yang sama berlaku di dalam kehidupan kerohanian kita. Cara pandang seseorang akan menentukan banyak hal dalam hidup ini. Cara pandang seseorang akan menentukan orang itu melakukan sesuatu, orang itu bertindak, orang itu mengambil keputusan. Mereka yang melihat segala sesuatu dari perspektif bawah, kesementaraan, pasti akan menjalani hidup yang berbeda dengan mereka yang melihat cara pandang, perspektif dari atas atau kekekalan. Oleh karena itu, hari ini kita mau sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema adalah cara pandang terhadap masalah. Bagaimana kita memandang sebuah masalah? Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti pernah dalam kondisi terpuruk di hidupnya. Ketika dalam kondisi yang terpuruk, ada banyak orang memilih untuk melakukan sesuatu yang keliru. Kondisi terpuruk mungkin karena penderitaan, mungkin karena perselisihan. Ada banyak orang akhirnya menyikapinya dengan cara yang buruk juga. Menyalahkan orang lain, tidak bisa menerima keadaan. Bahkan tidak jarang mereka menjadikan
keadaan yang buruk sebagai pembenaran bagaimana sikap mereka yang buruk. Saudaraku, tingkat sukacita kita bukan dipengaruhi oleh keadaan. Tingkat sukacita kita dipengaruhi dengan cara pandang yang benar terhadap kondisi, sekalipun dalam kondisi yang buruk. Saudara, kalau kita melihat perikop yang kita baca, situasi yang buruk sedang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi situasi yang buruk itu tidak menghalangi Paulus untuk memberikan sikap yang baik. Sekalipun situasi buruk, sikap Rasul Paulus tetap baik. Apa kuncinya? Kuncinya terletak pada perspektif teosentris, cara pandang Allah. Kalau saudara tadi membaca Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, di sana muncul kata Tuhan, kata Allah, kata Kristus Yesus. Hanya perspektif teosentrislah yang memampukan Paulus untuk menyikapi semua keadaan dengan baik, sekalipun saat itu sedang mengalami kondisi yang tidak baik. Bagaimana perspektif kita terhadap masalah? Bagaimana cara pandang kita terhadap masalah? Yang pertama, di ayat yang keempat, Filipi 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan bersukacitalah, bersukacitalah. Nasihat untuk bersukacita muncul berulang kali dalam kitab Filipi. Ada beberapa teolog mengatakan kitab Filipi kitab sukacita. Saudara, bahkan di ayat yang keempat dari Filipi pasal yang keempat, bersukacitalah diulang 2 kali. Ada penegasan di sana. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Banyak orang tidak mampu menemukan alasan untuk bersukacita di tengah situasi yang buruk. Mereka perlu dorongan dan alasan. Saudara, kira-kira kalau saudara sedang mengalami situasi buruk, ya, tiba-tiba ada orang datang kepada saudara berkata begini, bersukacitalah, bersukacitalah. Kira-kira kalau saudara yang mengalami situasi buruk, reaksi saudara seperti apa? Sebagian besar orang akan berkata, kamu nggak mengerti masalah saya. Kamu nggak peka. Kok kamu sepertinya menggampangkan masalah. Saudara, bersukacita dalam segala keadaan mustahil. Benar, memang mustahil. Tetapi bagaimana kita memandang setiap masalah sehingga kita tetap bersukacita. Saudaraku, saat itu Paulus sedang dalam kondisi yang buruk. Mengapa saya katakan kondisi Paulus buruk? Yang pertama, Paulus sedang di dalam penjara. Kalau Bapak Ibu sudah membaca dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 13, di dalam penjara ada banyak orang yang menambah bebannya dengan cara mereka memberitakan Injil yang tidak tulus di luar sana. Di dalam penjara, Paulus belum tahu kepastian apakah dia bebas atau dihukum mati oleh kaisar. Ada persoalan yang tidak mudah. Sehingga Paulus berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah, bukan dalam kondisi yang sedang baik. Saudara, bagaimana cara pandang kita terhadap masalah? Bersukacitalah. Jemaat Filipi saat itu, kondisinya pun sedang tidak baik, saudara. Mereka menghadapi penganiayaan. Mereka menghadapi masalah relasional, hubungan. Bahkan ajaran sesat ada di depan mata mereka. Tetapi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Bersukacita seperti apa? Kuncinya di ayat yang keempat, saudara. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi, sukacita yang sejati hanya di dalam Tuhan. Kita bersukacita bukan karena kekayaan kita. Kita bersukacita bukan karena jabatan kita. Kita bersukacita bukan karena relasi kita. Tetapi bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun kondisi tidak baik.
tapi engkau tetap dapat bersukacita. Saudara, mengapa kita perlu bersukacita di dalam Tuhan? Karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada kedaulatannya. Kedaulatan atas segala keadaan. Bukan selalu pada perubahan keadaan yang mungkin dia lakukan. Mari mulai hari ini tetap bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Karena dia sumber kedaulatan atas segala keadaan. Sekalipun mungkin keadaan tidak berubah. Tapi cara pandang yang benar, kita melihat setiap masalah dengan sukacita di dalam Kristus. Karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya. Yang kedua, bagaimana cara pandang kita terhadap masalah? Di dalam Filipi 4 ayat yang kelima yang tadi kita telah baca, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan berbuat baiklah. Jadi di sana dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu. Saudara, ketika kita dalam keadaan yang buruk, ketika kita dalam keadaan yang pahit, seringkali kita justru menjadi pribadi yang buruk. Menjadi pribadi yang pahit. Kita menjadi pribadi yang malah seringkali menjengkelkan bagi orang-orang sekitar kita. Tidak jarang justru kita melukai orang lain sebagai reaksi kemarahan kita, sebagai reaksi kekecewaan kita. Saudara, ayat ini berkata, Paulus menasihatkan agar kita menunjukkan kebaikan hati di depan semua orang. Apa maksud kebaikan hati? Justru ketika ada masalah, malah Paulus katakan tunjukkan kebaikan hatimu. Saudara, kebaikan hati di ayat ini tidak merujuk kepada pemberian sesuatu kepada orang lain. Jadi berbuat baik di ayat ini bukan berbicara mengenai pemberian sesuatu kepada orang lain. Tetapi berbuat baik di sini adalah berbicara kepada sikap yang tidak reaktif, tetap baik di tengah relasi yang buruk, di tengah kondisi yang buruk. Itulah yang Rasul Paulus katakan. Kata kebaikan hati di ayat ini memakai kata epieikes. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kondisi tidak baik, ketika masalah datang, cara pandang yang benar, kita tetap tidak reaktif. Kita tidak memunculkan kondisi yang memperburuk. Saudara, kalau istilah saat ini, kalau ada masalah, responsif, ya, bukan reaktif. Saudara, respon kita harus benar. Respon kita harus positif. Di tengah-tengah masalah yang ada, di tengah-tengah pergumulan yang ada, sikap kita tetap baik. Itu yang akan mempengaruhi kita melihat setiap masalah. Kalau anak muda katakan, kalau ada masalah jangan ngegas dulu Bapak Ibu Saudara. Ya. Cara pandang yang benar terhadap masalah, kita harus memberikan respon yang benar. Respon yang sehat. Nah, bagaimana Pak Pendeta kondisi tidak baik kok tetap memberikan respon? Rahasianya di ayat yang kelima, agar kita tetap tenang, tidak reaktif dalam segala keadaan, sekalipun keadaan yang buruk. Ayat 5b dikatakan, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Sekilas kalau kita membaca frase dari Tuhan sudah dekat, merujuk kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi kalau kita mempelajari dengan serius, ternyata ayat ini tidak mengarah kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa? Kalau bicara kedatangan Tuhan yang kedua kali, pasti ada penambahan kata parousia atau hemera, hora, hari. Tetapi di ayat ini, bicara Tuhan sudah dekat adalah berbicara mengenai penyertaannya, intervensi Tuhan dalam situasi yang spesifik yang sedang kita hadapi. Tuhan dekat artinya Dia menyertai kita. Tuhan
sudah dekat, artinya Dia akan bertindak. Kita tidak sendiri. Allah sedang mengontrol keadaan kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah masalah, cara pandang yang benar, tetaplah berbuat baik. Saudara, kenapa kita mudah panik ketika ada masalah? Ketika kita mudah marah, mudah sensitif di tengah keadaan yang tidak baik. Alasannya satu, karena kita nggak bisa mengontrol. Kita nggak bisa menguasai keadaan. Padahal mau kita mengontrol keadaan. Mau kita menguasai keadaan. Karena ketidakmampuan kita justru menimbulkan kemarahan, reaksi yang salah, panik, sensitif. Harusnya di tengah-tengah kondisi yang buruk dalam hidup kita harus berserah. Tidak boleh panik. Marah kepada orang lain tidak ada gunanya. Oleh karena itu, tetaplah bersikap tenang. Sebab Tuhan sudah dekat. Tuhan akan bertindak. Kita tidak pernah sendiri. Allah lah yang mengontrol keadaan kita. Saudara, kesadaran kita tentang siapa yang memegang kendali atas hidup ini akan menolong kita untuk tidak reaktif dalam keadaan seburuk apapun. Sekali lagi saya katakan, kesadaran kita tentang siapa yang mengendalikan hidup ini menolong kita untuk tidak reaktif dalam keadaan seburuk apapun yang kau alami. Kita tidak mudah marah, kita tidak mudah jengkel, tidak mudah kecewa, tidak akan putus asa, karena kita meyakini bahwa Tuhan mengendalikan keadaan kita. Amin. Jadi cara pandang yang benar terhadap masalah, yang pertama bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, berbuat baik karena Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di sana dikatakan demikian. Ayat yang ke-6, Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Cara pandang terhadap masalah yang ketiga adalah tidak khawatir dalam segala keadaan. Saudara, orang yang khawatir itu biasanya susah tidur, saudara. Kenapa? Mikir terus. Padahal nggak ada juga solusinya. Keadaan yang buruk dalam hidup kita bukan hanya merampas sukacita kita, bukan hanya merampas sikap baik dalam diri kita. Keadaan yang buruk dalam hidup kita seringkali menumbuhkan kekhawatiran dan ketakutan. Di tengah situasi seperti ini, Paulus menasehatkan jemaat di kota Filipi untuk tidak khawatir. Saudaraku, tidak khawatir bukan berarti kita cuek acuh. Tidak khawatir kita menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Kristus Yesus. Kekhawatiran perlu diwaspadai. Kekhawatiran perlu dilawan. Bagaimana melawan kekhawatiran? Paulus katakan begini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran kita, mari kita nyatakan kepada Allah. Nyatakan kepada Allah semua persoalan saudara, semua masalah saudara, dalam segala hal, bukan hanya hal-hal tertentu. Bagaimana menyatakannya? Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi jelas ya, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi berdoa tidak identik dengan memohon. Berdoa lebih luas daripada sekedar meminta. Itu sebabnya Paulus katakan di dalam doa, di dalam permohonan. Mengapa? Karena berdoa bukan hanya tentang permohonan. Berdoa adalah membangun relasi
bukan petisi. Ya, ada banyak orang berdoa hanya petisi kepada Tuhan, minta terus kepada Tuhan. Berdoa adalah membangun relasi, persandaran kepada Tuhan, bukan penyampaian tuntutan kepada Tuhan. Di dalam doa kita segala hal kita sampaikan, bukan hanya permintaan. Kita bisa sekedar mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa sekedar menikmati pembicaraan kita dengan Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya, ketika kita berdoa di dalam menghadapi setiap masalah, sebagai cara pandang yang benar, berdoalah dengan ucapan syukur, bukan protes. Ini sederhana, saudara, tetapi seringkali kita lupakan. Seberapa banyak kita kadangkala meminta kepada Tuhan dengan kekecewaan, meminta kepada Tuhan dengan kemarahan, bahkan meminta kepada Tuhan dengan ancaman kepada Tuhan. Saudaraku, doa dengan ucapan syukur mengikis kekhawatiran, karena kita akan terus mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di sepanjang jalan kita. Bukan hanya itu, seberapa besar ucapan syukur kita kepada Tuhan ditentukan seberapa besar kita sadar dan meyakini kebaikan Tuhan dalam segala keadaan. Dan apa berkatnya, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan di tengah masalah sebagai cara pandang yang benar, Allah menjanjikan di ayat yang ke-7 kedamaian. Kedamaian yang melampaui segala akal. Kedamaian yang akan menjaga hati. Kedamaian yang akan menjaga pikiran kita. Bisa dikatakan dalam Kristus Yesus. Kedamaian tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Kristus yang pernah menyediakan kedamaian yang melampaui segala akal, yaitu kita didamaikan dengan Allah. Kita yang berdosa didamaikan oleh Allah, didamaikan dengan Allah. Dia juga, Yesus juga yang akan selalu menyediakan kedamaian yang sama untuk persoalan yang berbeda. Inilah yang menjadi alasan bagi keyakinan kita bahwa janji Allah untuk memberikan kedamaian pasti akan dilaksanakan. Tuhan sudah pernah melakukan, Dia akan melakukannya lagi. Saudara, sebagai penutup, saya perlu menegaskan di sini bahwa Allah tidak selalu berjanji mengubah keadaan kita. Tapi yang pasti Tuhan berjanji akan memberikan kedamaian yang melampaui akal bagi kita. Keadaan mungkin tidak berubah, tetapi kita tetap diberi kedamaian. Dengan kata lain, Tuhan janjikan penjagaan hati, penjagaan pikiran, bukan selalu perubahan keadaan. Mari mulai hari ini, milikilah cara pandang yang benar terhadap masalah. Bersukacitalah dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan tidak usah khawatir. Nyatakan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar pada saat ini. Bila firman-Mu itu menguatkan kami, sehingga kami memiliki cara pandang yang benar terhadap masalah. Ajar kami tetap bersukacita di tengah masalah. Ajar kami terus berbuat baik. Bahkan ajar kami tidak khawatir, karena kami punya Allah yang memberikan kedamaian atas setiap kami. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Tuhan berkati seluruh pengurus Bakor Kris RSPP. Tuhan berkati seluruh manajemen RSPP. Bahkan hamba berdoa untuk setiap pasien yang sedang dirawat di RSPP. Mereka disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa diakonia di RSPP terus menjadi berkat bagi banyak orang di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati negeri kami, berkati bangsa kami Indonesia. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan mengakhiri, kami akan menutup ibadah kami, menerima berkat sorgawi
berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah segala usahamu. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, bersama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa